Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Guna kali ya. Ini kalau Nah, sampai terakhir ya. saya perkenalkan nama saya Megava Putri. Nah, di sini bersama dengan teman-teman saya, eh, kami mau ngobrol-ngobrol santai terkait isu-isu apa aja sih yang lagi hits, yang lagi happening, kayak gitu kan. Isu-isu yang membuat kita langsung semacam bukan ke trigger sih, apa ya, lebih ke wah, ini nggak bisa nih. Ini bertentangan banget ya dengan Pancasila dan kebangsaan kita. Karena ya sebagai ASN kita patut ya harus selalu menjunjung tinggi ideologi kita kayak gitu kan. Nah, di sini ada yang punya pengalaman serupa atau misalnya kayak ada pengalaman terkait wawasan kebangsaan itu sendiri atau kesiagapan bela negara atau isu kontemporer yang lain atau gimana? Boleh di-share? Eh, dari saya sih, Mbak Mega. Ya, gimana Mas Jadi Freddy? saya waktu ini seputar pengalaman saya. Saya Ya, juga setelah kita belajar mengenai isu kontemporer ini, saya mulai agak concern dan kepikiran mengenai isu-isu sosial terutama waktu saya masih pengalaman saya selama di 6 tahun di wilayah Papua sana. Jadi di sana itu eh, situasi intoleransi dan radikalisme itu memang cukup mengakar ya Mbak ya, sampai ada konflik bersenjata di daerah pegunungan. Dan memang saya lihat situasinya di sana itu bisa jadi penyebabnya malah memang bukan karena kesenjangan pendidikan, tapi memang dari dasarnya sendiri masyarakat di sana itu kebanyakan tidak senang dengan eh, pemerintah Indonesia. Kebanyakan mereka memang lebih concern ke masalah hak hak asasi manusia di sana. Karena dulu katanya sering terjadi pembantaian-pembantaian masyarakat di sana. Nah, isu-isu mengenai radikalisme, intoleransi ini menurut saya di Indonesia selalu muncul begitu. Pertama mulai dari Timur Leste kan, sampai misal dari Indonesia begitu. Kemudian ada Aceh, di gerakan Aceh Merdeka itu. Nah, sekarang ini Papua. Jadi tidak pernah berhenti-berhenti. Bahkan ada yang masih kecil-kecil yang sempat terjadi kayak di Palu atau pernah ada yang Republik Maluku Selatan itu. Jadi selalu ada paham-paham yang berusaha menggerus ideologi Pancasila seperti itu. Nah, hal-hal ini yang seharusnya kita sebagai ASN yang menjadi pemersatu bangsa kita harus lebih concern lagi ke depannya seperti apa. Terutama dari kita di sisi PUPR. Mungkin dari sisi pembangunan, dan ketika pembangunan berjalan misalnya di wilayah Papua sana, ya otomatis akses pendidikan bisa ada, akses jalan yang bisa menunjang perekonomian masyarakat. Akhirnya mereka lebih lebih ada kepercayaan untuk pemerintah Indonesia. Seperti itu sih dari saya, Mbak Mega. oh, gitu ya. Mungkin karena saya belum pernah ke Papua ya, jadi saya jadi dapat apa namanya banyak cerita gitu kan. Tapi sampai sekarang kalau misal saya boleh tahu masih ada nggak sih Mas kayak gitu-gitu tuh? Masih ada. Masih ya, Sampai sekarang masih kan ada ya. masih ada Satgas Damai Kartens itu yang masih Hmm, terus hmm, pengamanan di daerah sana. gitu. Berarti Jadi eh terbagi sih di sana, Mbak. Di gunung itu konflik bersenjata. Sementara hmm, yang di daerah kota atau pesisir itu lebih mereka lebih penekankan secara diplomatik begitu. Mereka demo seperti itu. Tapi ada organisasinya, ada. Bahkan di kota-kota di Indonesia kan ada itu. Di kota-kota studi misalnya di Manado ada. Mereka kadang ada organisasinya. Sayap militernya seperti KNPB, TPNPB, OPM, seperti itu, Mbak. oh gitu. Wah, ini jadi cerita baru juga ya teman-teman. Saya juga baru tahu. Mungkin teman-teman di sini juga baru tahu ya. Ada ceritanya mungkin lebih mendalam seperti itu. Kan kebetulan juga Mas Reddy 6 tahun ya masih di Papua. Jadi kayak tahu nih di sana bagaimana dan ternyata sekompleks itu ya. Apalagi di Papua Pegunungan ya Mas ya. Iya, benar, Mbak. Hmm, untuk teman-teman yang lain ada lagi yang mau sharing pengalamannya? Mungkin izin bertanya ke Pak B, ke Bang Freddy. Sana Baik, itu boleh. Mbak, Bapak,
apakah ada seorang penggerak atau kelompok yang menggerakkan masa-masa ini, Bang? Kan seperti kita ketahui bersama bahwa di pendidikan di daerah daerah ujung timur itu kan agak tertinggal. Terus masa mereka ada pikiran untuk ingin merdeka, pasti ada seseorang yang menggerakkan atau siapapun itu yang bisa membuat kericuhan di sana. Pada dasarnya penggeraknya pasti ada sih, Mas. Di sana kan ada namanya, orangnya itu namanya Sebi Bom. Itu mungkin teman-teman bisa cari di Facebook orangnya. Dia itu seperti kepala penerangan TPN OPM, TPN OPM. Nah, itu mereka markasnya bukan di Papua. Mereka pernah info kalau mereka bermarkasnya itu di Papua Nugini. Malah di luar nih. Mau, wah, Ini Ya, mereka iya dari iya. luar, mereka apa ya, kayak menggerakkan Merusak ke dalam. orang-orang merusak ke dalam seperti itu. wah, Iya kan Kasus seperti secara ini. secara secara wilayah wilayah geografi kan ya supply untuk kayak senjata, bahan Iya, bakar kan pasti susah. Jadi secara ya, secara logika tidak masuk gitu loh. Mereka itu bisa bisa mandiri, bisa melawan TNI. eh, mereka ini sebenarnya sudah cukup terstruktur sih menurut saya ya. Karena di tiap-tiap daerah itu sudah ada tim lah istilahnya. Nah, persenjataan itu ada yang pernah malah pilot Indonesia yang ditangkap karena suplai senjata, ada juga aparat TNI kita sendiri yang tertangkap menjual amunisi seperti itu. Nah, hal-hal ini didukung, dukungan seperti ini yang membuat mereka terus ada di situ dan mengganggu eh, masyarakat di sekitar situ. Sampai kan ada berita mengenai pengungsian masyarakat pegunungan itu ke daerah yang lebih aman lah. Ini kan mengganggu kestabilan masyarakat di situ. Masyarakat mau berusaha, misalnya mau menanam, akhirnya terganggu seperti itu. Dan aksesnya ya sulit. Akses untuk pergi ke sana sulit. wah, domino efeknya kerasa banget ya Mas ya berarti. Iya, seperti itu Mbak Mega yang saya lihat waktu selama saya di sana. Hmm. Jadi jadi Mas kalau kalau pandangan Mas, kita sebagai ASN PUPR, kita itu bisa buat apa di sana untuk membantu masyarakat di sana? Pada dasarnya kita eh, bergerak di bidang pembangunan nasional kan. Jadi perencanaan-perencanaan pembangunan harus kita kaitkan lagi dengan budaya dan adat masyarakat di sana. Bagaimana pembangunan bisa menyentuh sampai ke pelosok-pelosok tanah Papua itu. Kalau pembangunan sudah jalan, saya yakin dengan pendidikan, satu-satunya jalan untuk menanamkan kembali atau menguatkan ideologi bangsa, ideologi Pancasila ke setiap masyarakat yang ada di sana ya cuma dengan pembangunan, dengan pendidikan. Karena bayangkan misalnya anak kecil umur 5 tahun tidak tidak ada guru yang mengajar mengenai wawasan kebangsaan atau mengenai bela negara. Lah terus yang datang OPM nih, yang tanamkan bahwa kita ini orang asing, kita ini bukan orang Indonesia, kita ini eh, KNPB. Itu yang ditanamkan di awal. Nah, bayangkan anak kecil yang ditanamkan seperti itu dari kecil, akhirnya jadi besar ya. Tidak ada pun dikasih ideologi Pancasila, dibilang ya itu bertentangan dengan ideologi yang saya percayai, karena sudah lebih ada yang lebih duluan kan. Sama saja kayak kita beragama Muslim, tiba-tiba ada yang datang bilang, "Oh, kamu jadi Kristen aja mau nggak?" Kayak gitu maksudnya. Ya mohon Menyalahi maaf juga. Pancasila. Ya contoh-contoh seperti itu. Mungkin dari teman-teman lain ada tanggapan atau isu lain yang mungkin masih. Berarti tadi kan dari Mas Freddy, misalnya perencanaan pembangunan berarti harus selalu harus ya kita benar mengerahkan segala infrastrukturnya ke isinya ke daerah-daerah yang terpencil Ya, pelosok-pelosok gitu, apalagi tentang pendidikan. Berarti cocok nih Mas sama programnya Pak Prabowo, programnya PU apa Sekolah Rakyat. sekolah rakyat. Betul banget. Ya kan? Nah, teman-teman lagi ada nggak nih? Teman-teman semua, teman-teman yang lain ada nggak? Ada lagi nggak? Apa namanya? Isu lain atau gimana cerita seperti Mas Freddy? Tadi Mas Freddy itu ceritanya menarik banget loh. Karena saya juga baru tahu. Mungkin menyambung ada nih mungkin masih ada hubungannya sama cerita Mas Freddy ya. Ini ceritanya teman dekat saya kebetulan waktu kuliah dulu dia dapat magang zaman dulu kalau kita tahu program magang bersertifikat dari BUMN. Nah, kebetulan dia itu
penempatannya di BUMN Karya. Dapat proyeknya itu proyek jalan di wilayah Oksibil. Mas Freddy tahu? Kan bener-bener di tengah Tahu, tahu pegunungan, di Mas. tengah hutan kali gitu kan. Itu sekarang Dan jadi dia, sentra konflik bersenjata, Oksibil. nah, ya dapat proyeknya di situ. Emang tempatnya itu dari foto-fotonya bagus banget. Bisa dibilang itu di Jawa ini nggak ada lah yang kayak gitu tuh memang. Dia di sana itu 6 bulan, maaf, 6 bulan kurang lebih kan. Membangun di sana, dia bangun di kontraktor. Nah, kebetulan pas dia lagi kerjanya pura nih, orang-orang yang di proyek itu dapat kabar, untung ada orang lokal yang baik. Dia orang lokalnya itu ke lokasi proyek, naik ojek, ngasih tahu ke orang-orang proyeknya, Mas, mau ada itu PM datang, langsung tuh bubar semua itu proyeknya, langsung pergi semua. Ada yang lagi mandi langsung cabut, ada yang lagi ngapain cabut, laptop semua ditinggal gitu, langsung pergi ke kota, langsung terbang ke Jayapura. Beneran ada beritanya kalau nggak salah, itu tahun berapa, 2020-an 2021, ya sekitar 2021 mungkin ya, atau 2019. Itu sampai semua alat beratnya itu di sana dibakar gitu. Wah, Memang eh, itu tantangan bangun Indonesia Timur, khususnya di Papua ya, bagi kita ASN-ASN yang bidangnya di pembangunan. Beruntungnya itu teman saya pas lagi ke Jayapura, memang coba kalau masih di sana pasti ikut hektik-hektiknya juga itu. Saya sampai speechless tau. Ternyata maksudnya itu aja di tahun 2020-an ya, 2021. Iya, Dan itu masih terjadi. Kayak, wah berarti kan ini memang harus benar-benar penanaman ideologinya harus lebih dalam lagi nggak sih? Karena kan ya di sana banyak ormasnya, istilah kayak gitu kan. Dan ya itu tadi sejalan sama eh, apa namanya cara kerjanya PU membangun sekolah rakyat yang dimana di situ ada ada siswa, ada guru yang siap menanamkan ideologi Pancasila, dan wawasan kebangsaan. Tuh. Nah, teman-teman yang lain ada lagi yang mau sharing? Izin, Mbak Mega mau Iya. tanya ke Gimana Mbak Haya? Kak Freddy tadi ya. Itu Ya, berarti secara bisa kita sebut juga dia dengan proxy war gitu ya berarti ya Kak. Soalnya kan kayak apa ya, ada pihak yang berkepentingan buat mengikut campuri urusan yang ada di Papua tersebut gitu, atau membuat suatu propaganda untuk membelah bangsa kita gitu. Jadi bisa tidak Kak disebut dengan proxy war? Kalau mengenai proxy war ya Mbak, saya kurang paham karena jangan sampai jadi sebuah hoax. Mengenai proxy war di sana, kita tidak tahu ada kepentingan apa di sana, tapi banyak yang menyebutkan kalau ada keinginan pihak-pihak asing yang mau masuk di sana. Karena di sana memang dari sisi sumber daya alamnya memang sangat-sangat melimpah seperti itu di Papua sana. Bisa jadi ada proxy war yang karena kita berpikir mereka ini dapat uang untuk beli persenjataan dan amunisi itu dari mana ya, seperti itu. Nggak mungkin kan senjata tiba-tiba ada sendiri. Oke, kalau mungkin masalah suplai senjatanya mungkin mereka beli dari mana. Tapi uangnya ini yang dari mana? Seperti itu. Tapi Apakah entahkah ada yang membiayai atau seperti apa dari luar bisa jadi. Maka mengarah ke proxy war jadinya kan. iya betul. Ini ya Kak, kayak sangat sedih sekali di mana kita tuh harus memerangi bangsa kita sendiri gitu ya Kak ya. Dan mungkin aja ada bagian oknum-oknum yang bahkan dia dari bangsa kita sendiri yang menyuplai itu gitu. Mungkin aja kan berarti. Iya, ada oknum dari bangsa kita sendiri
yang malah menjual amunisi ke mereka. Seperti itu. Jadi memang keutuhan bangsa, pendidikan ideologi harus diperkuat lagi sebelum itu lebih lebih merajalela di sana. Pendidikan ideologi lain seperti itu. Oke, terima kasih Pak Dedi. Bang, mungkin aku mau tanya aja sih Bang. Iya, Eh, boleh Mas Galang. untuk Pandangannya beda kalau efek psikolog OPM di sana itu efeknya ke ASN tingkat Pemkot atau Pemda itu kayak gimana ya? Atau dari mereka itu ada gerakan preventif atau bagaimana di setingkat kota atau daerah di sana sendiri? Iya, Bang, kalau yang saya lihat di sana sih mengenai ASN itu untuk sekarang ini ada peraturan di mana 80% itu harus orang asli Papua. Terus kepala daerah juga harus orang asli Papua. Ada peraturan seperti itu di sana dan ada otonomi khusus. Cuman mungkin dari sisi sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan lagi karena eh, banyak hal yang perlu diperbaiki di wilayah sana menurut saya, terutama dari sisi pendidikan dan pembangunan. Nah, kita sebagai insan PUPR ya, perencanaan dan pembangunan itu yang harus dipercepat sesuai misi dan visi Presiden. Di sana itu tidak ada jalan yang kayak di Jawa yang ada jalan Trans Pantura misalnya yang dari Jakarta sampai Surabaya. Di sana itu belum ada. Nggak ada jalan Trans Papua baru dibangun. Tapi kalau kita lewat situ ya, bukan aspal itu. Baru dibuka tahun lalu, baru dibuka sama Pak Jokowi. Kalau misalnya bukan asal berarti apa bentuknya? Maksudnya Masih kayak jalan tanah. sejalan tanah. Wow. Iya, tapi ada yang sudah mulai tersambung seperti dari Papua Barat itu di Sorong ke Manokwari, Manokwari ke Nabire, dari Wamena ke Jayapura sudah mulai tersambung sih. Cuman ya rawan ya kan jalannya. Siapa juga yang berani. Tapi masyarakat tetap ini jalan aja. Karena mereka kebutuhan juga kan untuk lewat situ, ya Ya, kan? Oke, yang lainnya teman-teman ada sharing kan? Sharing. Kayaknya dia tadi nanya nanya mulai sama Mas Reni ya, karena kita semua kayak masih awam banget untuk masalah di sana gitu. Nah, yang lainnya apa ada yang mau sharing lagi juga terkait pengalamannya atau mungkin mau nanya lagi sama Mas Freddy gimana Mas Freddy? Masih buka pertanyaan nggak? aman, boleh. Aman boleh, baik. Kita diskusi. Diskusi Baik, gimana iya teman-teman yang mungkin lain? izin Mbak, mungkin aku Iya, mau sambil sharing pengalaman juga. boleh. Silakan Iya, Mariska. kalau tadi kan Mas Fredri banyak membahas terkait pendidikan gitu ya, kaitannya dengan program sekolah rakyat oleh Pak Presiden. Kalau saya mungkin dari sisi program swasembada air, Mbak, kan mulai dicanangkan nih kan swasembada air saat ini. Terus gimana Terut tuh Mbak? Heeh. Iya, terutama kan banyak di Indonesia yang saat ini naik. masih kesulitan ya akses air minumnya gitu. Baik di daerah-daerah yang memang jenis tanahnya itu sulit atau curah hujannya rendah gitu kan. Kebetulan ini mungkin berkaitan ya dengan apa tusi saya gitu saat ini di Balai Teknik Air Minum dan berkaitan juga dengan Direktorat Air Minum. Nah, kalau terkait swasembada air ini, menurut saya nih banyak kaitannya banyak potensi-potensi ya. Jadi potensi-potensi isu kontemporer terkait konflik kepentingan, Mbak. Nah, di mana terkait swasembada air ini ada beberapa penentuan lokasi baik untuk bantuan pembangunan spam gitu atau bantuan untuk bimbingan teknis ini baik bantuan yang dari pemerintah sendiri ataupun dari mitra pembangunan atau donor banyak yang sekiranya kurang tepat sasaran begitu atau lokasinya ini ditentukan berdasarkan kedekatan politik atau relasi antara pemberi donor atau pemberi ini ke penerimanya. Jadi kalau menurut saya di swasembada air ini kita sebagai ASN nih harus menerapkan wawasan kebangsaan gitu dan bela negara dan juga harus lebih berintegritas gitu. Jadi kita harus menentukan prioritas mana saja sih daerah yang memang harus diutamakan begitu. Diutamakan untuk pelayanan akses air bersihnya yang paling utama daerah mana saja. Jadi supaya
hak dasar masyarakat ini terpenuhi begitu sih Mbak. Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin menanggapkan atau memberikan masukan? Mungkin aku pengen menanggapi ya Mbak. Eh, Kalau di tempat kita ini kan PU kan biasanya memang eh, proyek ya, pekerjaan kebanyakan. Nah, misal nih, aku pengen tanya ke pendapat sama teman-teman, ada anggapan begini, daripada kerjaan ini tak kasih orang lain, mending kerjanya tak kasih ke orang yang udah tak kenal, kayak gitu. Gimana menurut teman-teman semua? Lebih kayak ke ordal ya nggak sih? Orang dalam. Kalau menurut saya sebenarnya kan di sistem sendiri kan ada pengadaan barang dan jasa atau PBJ begitu ya, baik jasa-jasa kontraktor atau pengadaan barang-barang untuk pembangunan itu kan sebenarnya sudah diatur ya, ada hukumnya sendiri. Nah, kita juga kan pasti harus mematuhi aturan tersebut gitu kan, dasar-dasar hukum tersebut. Jadi eh, walaupun ada tanggapan seperti itu, tapi kita seharusnya sebagai ASN ini lebih berintegritas gitu. Jadi mengikuti peraturan sesuai dengan standar yang berlaku begitu. Kalau kalau dari saya, Mas Galang, selama orang yang kita kenal itu mampu dan berpengalaman, menurut saya sah-sah saja. Karena di sistem lelang itu kan ada namanya RO, repeat order, kan bisa bisa dipilih kembali berdasarkan pengalaman yang kemarin. Dan namanya bintang itu rekomendasi. Jadi menurut saya bisa saja, yang penting dia berkompeten, bukan yang dari nol terus tiba-tiba dipilih. Ada yang ingin menanggapi lagi teman-teman atau yang mau ingin sharing lagi? Izin, Tapi kayak Mbak Mega Iya, mau iya, karena sudah ngeri ya, mau takut sharing aja jantung sih, sama mungkin iya. ya. Gimana bahaya? Jadi tadi kan terus Mbak Lisa sempat mention tentang lokasi-lokasinya ya. Ada kemungkinan lokasi-lokasi itu tuh adanya terjadi konflik kepentingan dalam penentuannya ya. Nah, sebetulnya saya sendiri punya beberapa pengalaman penelusuran gua, terutama di daerah yang kekurangan air juga sama. Jadi di sekitar Gunung Kidul dan Pacitan, daerah kawasan Kars itu kan sangat-sangat sulit ya untuk mendapatkan air tanah. Jadi kayak eh, merasa apa ya, mungkin untuk penentuan lokasi-lokasi tersebut agak kurang bijak kalau misalkan kita itu masih memasukkan konflik kepentingan di sana gitu. Jadi sepertinya nanti untuk di masa depan nanti kita sebagai CPNS yang nantinya akan menjadi PNS itu benar-benar harus memikirkan rakyat. Jadi memihak ke masyarakat. Masyarakat mana ini yang lebih sangat membutuhkan gitu. Jadi saya merasakan sendiri di sana itu bahkan hanya ada satu rumah yang kami ini membangun, organisasi saya itu membangun kayak tandon air hujan gitu, sampai membangun kayak gitu untuk dibikinkan pompa dan dialirkan ke tetangga-tetangganya yang lain gitu. Masih ada desa yang seperti itu di kawasan Gunung Kidul maupun Pacitan. Jadi sangat disayangkan sekali. Iya, Dan selesai, Mbak. betul banget bahaya. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya memang ada beberapa daerah ya di Indonesia, banyak daerah yang memang batuannya itu kapur. Jadi sulit untuk mendapatkan air tanah. Nah, kita tuh seharusnya sebagai ASN khususnya yang di bidang infrastruktur air minum, mereka tuh membuat opsi-opsi teknologi lain. Jadi tidak hanya memanfaatkan air tanah, bisa juga membuat penampung air hujan atau mungkin yang terkenal di Gunung Kidul itu mereka di sana memiliki sungai di bawah goa, ada sungainya itu di bawah tanah. Nah, jadi sungainya itu Betul, ditampung lalu oleh operator spam setempat dengan bantuan kita sebagai Kementerian Pekerjaan Umum membuat infrastruktur spamnya supaya bisa mengalirkan air air akses air tersebut ke masyarakat setempat. Ini merupakan insight yang bagus banget nih dari Mbak Haya tadi. betul. Iya betul. Saya tahu ada beberapa gua yang dimana di dalam itu benar-benar dibangun seperti dam gitu. Jadi kayak ada bendungnya gitu. Nah itu nanti air-air yang terbendung akan dipompa ke atas untuk nanti dialirkan ke semua desa yang ada di sekitar gua tersebut. Benar, Mbak. Wah, luar biasa sekali. Itu kejadian itu untuk pas penelusuran itu bahaya di tahun berapa, Mbak?
Gimana Kak? Pas penelusurannya itu yang ke gua itu di Gunung Kidul sama Pacitan di tahun berapa? Itu sekitar tahun 2020 sampai 2021. 2022 juga masih. Wah, Ya. wah, wah, wah. Dulu tuh pernah lihat yang saya ingat itu ada di Goa Toto sih. Udah ada instalasinya juga di sana. Iya, mungkin bisa menambahkan juga contohnya di sana itu ada Pantai Baron ya, Sungai Baron. Jadi sungainya itu ada Pantai Baron, di sana itu ada goa dan itu ada kalau lagi musim hujan bisa kelihatan di sana airnya itu bercampur antara air laut dan air bawah tanah gitu. Jadi ada dua warna yang berbeda. Itu karena mereka sumber air bakunya berada di bawah tanah gitu. Sungainya di bawah tanah maksudnya. Kalau kita kan biasanya di daerah-daerah lainnya sungainya bisa dilihat gitu ya dengan mudah seperti di Jakarta atau Jabodetabek. Kalau di daerah yang batuan kapur memang banyak yang seperti itu. Tadi Bahaya udah bagus banget udah pernah melakukan ekspedisi gitu ke sana. Luar biasa, baik. Luar biasa, Mbak Rizka. Karena karena sejujurnya kalau misalnya yang eh, kayak gitu agak tidak relate ya dengan saya karena saya bukan lulusan teknik, tapi saya juga mau nggak sih bukan mau cerita tapi kayak lebih mau minta pendapat sama teman-teman. Teman-teman waktu itu pernah dengar kan apa berita yang beasiswa LPDP benar-benar harus balik lagi ke Indonesia gitu kan, dilarang untuk apa namanya bekerja di sana dan memang harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan kayak gitu. Nah, kalau misalnya menurut saya sih memang sudah sewajarnya nggak sih yang penerima beasiswa balik lagi ke negaranya lalu membangun apa yang sudah ilmu yang sudah mereka dapatkan di sana mereka terapkan di negaranya di sini di Indonesia tapi terlalu banyak kecaman juga kayak misalnya saya tidak berkembang kalau misalnya saya terus-terusan di Indonesia kayak gitu. Nah, menurut teman-teman sendiri kalau misalnya kayak gitu gitu seperti apa pendapat dari teman pandangan dari teman-teman sendiri karena waktu itu kan sempat hot banget ya isu yang kayak gitu. Aku bantu coba aja. Mungkin kayak gini. Menurut pendapatku ya, misal yang dapat itu seorang ASN, mau nggak mau dia harus balik karena eh, dia statusnya ASN dan masih punya tugas untuk pengabdian di Indonesia kayak gitu. Mungkin kalau mereka mau ambil job di luar, ya kemungkinan cuman sebatas jadi konsultan aja. Nah, kalau untuk yang di luar ASN, ya agak susah untuk agar mereka bisa balik lagi ke sini sih, menurutku. Karena banyak juga kan yang ternyata dia di sana di negaranya tiba-tiba sudah memang udah menikah jadi emang suami istri udah ke sana terus udah punya anak akhirnya ya udah jadi tinggal aja di sana kayak gitu kan. Nah, teman-teman yang lain begini. Isinya memberi masukan Kak. Mungkin kalau misalkan kita lihat dari situasi tersebut ya, jadi kan sebelum kita dikontrak oleh beasiswa itu pasti ada tanda hitam di atas putih gitu. Nah, jadi ujung-ujungnya itu pasti nanti gimana karakter dari pribadinya masing-masing itu saja sih. Mungkin kalau misalkan mereka dengan terpaksa masih harus di luar negeri karena tadi ada ikatan pernikahan dan lain-lain gitu, mungkin bisa memberikan kontribusi dalam hal lain gitu. Jadi tidak harus berada di Indonesia, yang penting mereka tuh masih punya rasa tanggung jawab akan kewajiban mereka yang sebenarnya itu udah ada tanda tangannya gitu. Gitu. Oke, wah ini pembicaraannya seru sekali ya teman-teman. Ada yang tadi Mas Freddy pengalamannya di Papua 6 tahun, wah itu keren banget sih. Terus Mbak Diska juga bahaya yang penelusuran apa namanya ke Goa ya Mbak ya, daerah Gunung Kidul sama Pacitan yang ternyata di sana ya daerah yang memang susah air minum dan yang harus ditampung dulu ya Mbak ya tadi kayak gitu sama eh, apa namanya isu LPDP tadi. Nah, dari semua yang sudah kita
apa namanya ceritakan, kita tuangkan gitu. Sebenarnya balik lagi ya memang kita harus menjunjung tinggi wawasan kebangsaan itu sendiri, kayak ya dari mana kita berasal, dari mana kita harus memberi gitu kan. Kalau bukan ke negeri kita sendiri, kayak gitu kan. Nah, mungkin segitu aja dulu mungkin dari saya. Ada yang mau menambahkan tentang kesimpulannya? Iya, Mbak Mega. Hmm. Temanya kita kan tentang tantangan wawasan kebangsaan. Mm-mm. Nah, tadi kita di pembahasan kita bersama teman-teman tadi itu ada yang mengenai paham radikalisme dan intoleransi yang mengenai di Mm-mm. Papua itu, terus Ya, teman-teman bahas mengenai konflik kepentingan. ya, Jadi menurut saya hal-hal ini sangat berkaitan erat antara wawasan kebangsaan kita, ya, kenapa negara harus berdiri, kemudian kita belajar mengenai isu kontemporer, artinya ini mengenai apa yang kita hadapi saat ini sebagai warga negara Indonesia. Kemudian dibekali kita dengan wawasan mengenai bela negara. Artinya ini betul. menjadi senjata kita untuk mempertahankan kemerdekaan kita dan eh, tetap menjunjung wawasan kebangsaan yang sudah kita dipondasikan oleh para pendiri bangsa ini. Seperti itu sih menurut saya, Mbak. Iya, karena juga kita dari kita kecil pun kita juga sudah dipupuk untuk selalu cinta tanah air, dan sampai sekarang pun kita masih harus selalu untuk diingatkan akan hal itu, karena ya itu tantangan tantangan globalisasi, apalagi kan banyak banget kan. Tuh. Jadi mungkin sekian dulu aja kali ya sharing-sharing kita, tapi ini seru banget sih. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak Mega. Terima Senang. Sama-sama. kasih Terima kasih Mbak semuanya. Mega. Terima kasih teman-teman. Terima kasih sharing teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ya.